Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Taufik Hidayah, Afrizal Faki, Muhammad Arif Zulkifli, Muhammad Ihsan Al-Kabri, Sri Sulastri, dan Cindy Aulia. Kami akan membawakan materi tentang fluida statis. Sebelum membahas lebih jauh, sebaiknya kita pertama-tama mengenal apa itu fluida statis. Fluida statis adalah zat cair yang berada di dalam kondisi diam dan tidak bergerak. Contoh dari fluida statis adalah air yang berada dalam gelas yang diam dan tidak bergerak. Fluida statis adalah ladang ilmu pengetahuan karena fluida statis ini ditemukan banyak sekali hukum-hukum dasar ilmu fisika yang kemudian dalam penerapannya bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Contoh dari teori dari fluida statis ini adalah hukum Archimedes, ada juga hukum Pascal dan hukum Boole. Hukum Archimedes menyatakan bahwa sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Bentuk permukaan fluida statis dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Maka bentuk permukaan fluida statis selalu tegak lurus gaya gravitasi bumi. Karena gaya gravitasi bumi di suatu tempat arahnya ke bawah muka, permukaan zat cair statis selalu berbentuk bidang horizontal. Jika zat air tidak statis, maka bentuk permukaan bisa sembarang. Contohnya permukaan zat cair yang sedang bergelombang memiliki bentuk yang tidak tegak lurus arahnya gravitasi bumi. Sebagian besar permukaan bumi tertutup oleh larutan karena berada di bawah pengaruh gravitasi bumi. Maka permukaan air laut tegak lurus gaya gravitasi bumi. Arah gravitasi bumi di berbagai tempat selalu menuju ke pusat bumi. Dengan demikian, permukaan air laut tegak lurus dari bumi atau sesuai dengan permukaan bola bumi. Salah satu besaran fisik fluida yang penting adalah massa jenis. Massa jenis adalah massa fluida per satuan volume untuk fluida yang memiliki volume kecil. Massa jenis didefinisikan sebagai Pm per P, dengan P adalah massa jenis fluida, M adalah massa fluida, dan P adalah volume fluida. Massa jenis fluida ditentukan dengan mengukur volume kemudian menimbang. Kita masuk di contoh soal. Gliserol memiliki massa jenis 1261 kg meter kubik. Gliserol dapat dicampur secara sempurna dengan air. Jika kita campurkan 1 liter gliserol dengan 5 liter air, maka kita dapatkan larutan gliserol. Jika setelah pencampuran tidak terjadi perubahan volume, berapakah massa jenis larutan hasil campuran? Oke, jawabannya yaitu kita hitung massa total bahan yang dicampur dan volume total campuran. Nah, massa gliserol adalah Mg sama dengan Pg dikali Pg sama dengan 1261 dikali 1/1000 sama dengan 1,261 kg. Kemudian kita
kita hitung massa air, yaitu MA sama dengan PA dikali PA sama dengan 1000 dikali 5/1000 sama dengan 5 kg. Kemudian massa total, yaitu M sama dengan Mg ditambah MA sama dengan 1,261 ditambah 5 sama dengan 6,261 kg. Lalu kemudian kita hitung volume total, yaitu P sama dengan Pg ditambah PA sama dengan 1/1000 ditambah 5/1000 sama dengan 0,006 meter kubik. Nah, yang terakhir yaitu massa jenis larutan, yaitu P sama dengan M per P sama dengan 6,261 per 0,006 sama dengan 1043,5 kg meter kubik. Materi yang ketiga yaitu modulus Bloch dan kompresibilitas. Satuan modulus adalah Pascal atau PA atau pound gaya per inci persegi. Modulus yang lebih tinggi biasanya menunjukkan bahwa bahan tersebut sulit untuk mengalami deformasi. Tipe kedua parameter mengukur batas elastis. Batas dapat menjadi stres luar di mana materi tidak lagi elastis atau deformasi luar di mana elastisitas hilang. Ketika menggambarkan elastisitas relatif dari dua bahan, baik modulus dan batas elastis harus diperhitungkan. Karet biasanya memiliki modulus rendah dan cenderung untuk merenggang jauh, atau yaitu mereka memiliki batas elastis tinggi dan tampak lebih elastis daripada logam. Modulus tinggi dan batas elastis rendah dalam kehidupan sehari-hari. Dari dua bahan karet dengan batas elastis yang sama, satu dengan modulus yang lebih rendah akan tampak lebih elastis. Modulus yang berlaku dalam deformasi hanya modulus Young atau biasa disebut dengan modulus elastisitas, modulus geser, dan modulus Bloch. Semua modulus tersebut berperan dalam berbagai jenis deformasi yang terjadi terhadap suatu benda. Modulus lainnya, meski tidak selalu disebut sebagai modulus yang berperan dalam deformasi benda, yaitu Poisson ratio, Lames parameter, dan modulus P Wave. Jenis modulus yang diumumkan digambarkan dalam deformasi diantaranya modulus Young, yaitu deskripsi matematis dari kecenderungan suatu benda untuk deformasi secara elastis ketika suatu gaya dikenakan terhadap benda tersebut. Modulus elastisitas adalah rasio dari tegangan dan renggangan, atau jika digambarkan dalam kurva tegangan-renggangan, maka modulus elastisitas adalah kemiringannya. Modulus geser atau modulus rigiditas, yaitu rasio dari tegangan geser dan renggangan geser. Pemahamannya sama dengan modulus Young, hanya saja perbedaannya ada pada arah gaya dan tegangan yang terjadi. Modulus Bloch dengan lamban K atau B, suatu zat adalah ukuran resistansi zat itu pada kompresi uniform. Didefinisikan sebagai rasio kenaikan tekanan infinitesimal terhadap penurunan relatif volume yang dihasilkan. Pengertian hidrostatis adalah cabang ilmu yang mempelajari fluida dalam keadaan diam dan merupakan sub bidang kajian mekanika fluida. Istilah ini biasanya merujuk pada penerapan matematika pada subjek tersebut. Statika fluida mencakup kajian kondisi fluida dalam keadaan keseimbangan yang stabil. Penggunaan fluida untuk melakukan kerja disebut hidrolika, dan ilmu mengenai fluida adalah keadaan bergerak disebut sebagai dinamika fluida. Kanan adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu permukaan bidang dan dibagi luas permukaan bidang tersebut secara matematis. Persamaan tekanan dituliskan sebagai berikut. P sama dengan F per A, dengan F sama dengan gaya
Newton atau N. A sama dengan luas permukaan M pangkat 2 dan P tekanan N per M2 sama dengan Pascal. Adapun hukum tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama, berenang. Pada saat berenang, semakin dalam kita menyelam maka telinga akan terasa sakit. Hal ini karena semakin dalam kita menyelam maka tekanan hidrostatis juga akan semakin besar. Kemudian yang kedua, membuat bendungan. Mengapa tukang bangunan membuat dinding bendungan bagian bawah lebih tebal dari bagian atas? Sesuai konsep tekanan hidrostatis bahwa semakin dalam maka tekanan akan semakin besar. Dinding bendungan bagian bawah dibuat lebih tebal daripada bagian atas, bendungan tidak jebol, maka tekanan zat cair terbesar berada pada dasar permukaan zat cair. Kemudian yang ketiga, pemasangan infus. Sebelum dipasang biasanya dilakukan pengukuran tekanan darah pasien. Hal ini dilakukan karena pemasangan infus harus memperhatikan tekanan darah pasien. Baik, itulah tadi paparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.